Action. Halo Pak Ruben, apa kabar? Kabar baik Pak Bucu, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk kedatangannya di LA. Terima kasih. Jadi saya juga sebagai wakil dari BKS, Badan Kerjasama Gereja-Gereja, mau menyambut Pak Ruben yang adalah Ketua Sinode dari Gereja GBI, Bethel Indonesia. Gereja Bethel Indonesia ya. Nah kita ini mau tahu nih Pak Ruben, sebenarnya GBI ini sekarang udah berapa gereja nih di bawahnya Pak Ruben sekarang? Ya. Oleh anugerah Tuhan, GBI sekarang bertumbuh hampir 7.000 gereja lokal Luar biasa. di 7.000. seluruh Indonesia dan di 27 negara. Jadi 7.000 itu total di seluruh Total 27 negara. 7.000 gereja lokal, Ya. jemaatnya lebih dari 3 juta orang, Pak. Wow. Pendetanya hampir 20.000. Itu ada tiga tingkatan ya, pendeta pratama, pendeta madya, dan pendeta. Iya. Gitu, Pak. Jadi pendeta apa? Pratama apa? Pratama, madya, Dia pendeta. pendeta ya. Nah, GB ini kan saya dulu tinggal di rumah pendeta Alex di Manyar Oh, sama-sama Asvin. Iya, iya, Jadi pendeta, Surabaya. jadi Om Alex suka ceritain saya tentang Om Ho, Iya, benar ya? betul. Founder daripada GBI ya. Jadi Om Alex bilang GBI ini paling ini apa? Paling fleksibel. Tampaknya di Indonesia ini GBI ini paling besar kayaknya ya sinodenya. Mungkin salah satu terbesar. Salah satu ya luar biasa. Iya. Tidak gak HKBP juga besar. HKBP betul, HKBP besar ya. Nah, saya tahu bahwa banyak gereja-gereja GBI saking besarnya hanya jadi seperti buah, hanya saking besar cabangnya jadi patah bentuk lagi gitu ya. Iya, iya. Mungkin kayak Betani dulu, Iya. Mawar Saron begitu ya. Nah, saya mau di bawah saya rasa tidak gampang Betul. untuk memimpin GBI sebesar itu. Iya. Ya, apalagi dengan flexibility-nya banyak, tentu ada tentang bahasa rohnya berbeda-beda atau apanya semua. Iya. Bagaimana tuh tantangannya Pak Ruben? Maksudnya apakah ada perubahan dari awal dari Om Ho sampai sekarang ini? Ada yang berubah apa gimana? Ya, Om Ho adalah founding father-nya GBI. Betul. Dan dia memang dari sejak awal menekankan tentang desentralisasi Iya. atau otonomi. Iya. Jadi semua gereja bisa mengelola dan bisa berkembang sesuai dengan kepemimpinan yang ada di gereja lokal. Iya. Cuma GBI itu menganut pola pemerintahan pastoral sinodal. Oh gitu. Apa itu? Pastoral sinodal artinya pastor atau pendeta Iya. adalah pemimpin tertinggi di gereja lokal. Iya. Bukan di bawah majelis, tapi dia yang leadernya. Tetapi secara sinodal dia juga harus ikuti ketentuan dari sinode. Itu berkaitan tentang pengakuan iman, Iya. pengajaran, Iya. dan juga tata gereja. Oh. Jadi ada aturan yang mengatur. Misalnya kalau ada orang yang pengajarannya berbeda dengan apa yang sudah disepakati, kita panggil, kita dengar mulai dari pengurus daerah sampai ke pusat, Iya. supaya dia menyelaraskan apa yang ada. Karena kan tidak baik berada dalam sebuah rumah tapi malah menyerang pengajaran di dalam rumah tersebut, Iya. begitu. Jadi memang dalam pengelolaan keuangan, manajemen daripada gereja lokal, ibadah itu otonom. Oh. Tapi ada satu yang mengikatnya yaitu tadi pengakuan iman, pengajaran, dan juga tata gereja. Oh, Nah itu memang Pak Buce sulit memang untuk menyatukan apa yang ada, apalagi sudah besar ya. Tetapi ya sejauh ini kita bersyukur lah, karena dalam periode ini saya menekankan satu akronim namanya sehati, itu ada singkatannya. Oke. Tapi intinya kita mesti sehati di dalam pelayanan-pelayanan yang ada, karena di GBI sendiri banyak gereja-gereja besar, banyak orang-orang hebat. Ya. Tapi kita bisa menyatukan bersama-sama, karena di mana ada kesatuan, kesanalah berkat Tuhan akan dilimpahkan. Puji Tuhan ya. Ya memang saya notice karena saya juga dulu memang basicnya dari GPDI waktu saya bertobat Ya. umur 12 tahun di Biak di Oh, Papua. di Papua. Di Papua dari GPDI. Ya. Jadi saya tahu waktu Omande itu sangat Pantai Kostanya sangat itu
tradisional ya. Ya. Apa wanita pakai baju putih, tidak boleh make up apa gitu. Nah, GBI saya perhatikan kan very fleksibel gitu ya. Iya. Tidak ini. Nah, selama ini apa tantangan terbesar dari GBI, Pak Ruben? Jadi memang salah satu tantangan terbesar adalah gereja-gereja yang sudah kuat itu kadang-kadang ingin berdiri sendiri. Betul. Begitu. Cabangnya jadi tambah besar, jadi Betul, berat, tadi patah. Bapak Ya. ngomong. Ya. Tapi maaf bicara, dari beberapa yang seperti itu, saya melihat kadang-kadang ada masalah-masalah yang kemudian muncul Ya. dalam perkembangannya. Ya kita tidak perlu bahas, tapi itu yang saya lihat. Jadi saya lihat gini, GBI tidak sempurna, ada banyak kekurangan, ada banyak hal yang harus di-upgrade, tapi oleh anugerah Tuhan, kalau menurut saya tiang awan dan tiang apinya Tuhan itu masih tetap memimpin GBI. Ya. Sehingga terus ada perkembangan. Beberapa kali juga ada masalah-masalah yang cukup besar, Ya. tapi selalu kita bisa melewati badai-badai tersebut dan menjadi gereja yang terus bertumbuh. Jadi sekarang yang kita tekankan juga soal pembinaan jemaat. Jadi kita tekankan dua hal utama, penanaman gereja, Ya. karena visinya Om Ho itu 10.000 gereja lokal GBI. Sekarang baru kira-kira 7.000-an. Tapi yang kedua, kita barengi dengan discipleship, pemuridan. Saya melihat bahwa penginjilan dengan penanaman gereja dan pemuridan adalah dua sisi dari satu mata uang logam yang sama. Ya. Nah, kalau tidak dewasa, walaupun kelihatannya banyak, tetapi kanak-kanak. Jadi orang yang gemuk kan belum tentu sehat, Pak. Tapi kalau orang yang sehat, dia akan mengalami pertumbuhan yang lebih baik. Begitu juga dengan gereja. Oh gitu ya. Nah sekarang mungkin banyak juga tidak tahu. Saya sendiri juga tidak tahu Pak Ruben Adi itu dari mana gitu loh. Ya. Ya. Jadi tadi sedikit saya mengerti Pak Ruben Adi dari gereja GBI di Bandung ya. Bisa ceritain sedikit? Jadi begini, saya lahir di Surabaya, Pak. Ya. Istri saya lahir di Tasikmalaya di Jawa Barat. Ah, Nah, pada waktu saya masih kecil, ayah saya itu dulu kerja di Surabaya. ya. Dia melayani di GBI Sulung Sekolahan. Tahu saya tahu. Ya, gereja Betel di sana. Lalu dapat panggilan jadi hamba Tuhan. Ya. Saya pindah. Lalu kemudian saya masuk sekolah Alkitab di Seminari Betel Petamburan. Oh. Tahun 87 saya selesai, diwisuda oleh Om Ho. Dan kemudian saya balik ke Tasikmalaya melayani sekian tahun di sana. Lalu kemudian saya mulai membuka gereja di Bandung. Dan puji Tuhan mulai berkembang. Sekarang ada 4 tempat ibadah. Dan yang di pusatnya itu di GBI Mekarwangi namanya. Di mana jalan mana? Di Bandung, jalan dekat Muhammad Toha. Di perumahan Mekarwangi namanya. Oke. Kita beri nama gedungnya Stairway from Heaven. Hah? Stairway from Heaven. Seperti tangganya Yakub. Ya, karena kita namanya GB Betel. Oh ya ya. Betel kan rumah Allah ya. Betul. Ya. Dan memang konsepnya adalah tangga tersebut. Ya. Ada 99 tangga dari paling bawah sampai paling atas. Hah? Ada Dan tangga di ada. situ? Oh, Ya, ya. dan bisa dinaiki. Oke. Itu 5 lantai. Ah. Jadi paling atas ada wedding chapel dari kaca, kiri kanan ada kolam dan bisa lihat pemandangan Bandung yang sangat indah sekali. Tapi orang tentu datang ke gerejanya nggak usah naik tangga tersebut ya, ada eskalator, ada elevator. Tapi kalau mau boleh juga. bisa. Oh gitu. Banyak mereka menikah di sana, lalu foto-foto itu Keren. jadi bagus sekali. Bagus sekali. Bagus sekali. Kita memang gedung itu pernah dapat beberapa award, Pak. Jadi masuk MURI, Museum Rekor Indonesia, kemudian arsiteknya dapat the best interior design, lalu the best public area, dan itu bisa muat kalau padat kira-kira 3.000 orang sekali ibadah, dan kita pakai 4 kali untuk ibadah umum selain ibadah-ibadah yang lain. Nah kalau 5 lantai itu kan untuk kebaktian 2 lantai. Karena kan tidak bisa lihat langsung, pakai TV. Iya, jadi pakai TV ya. lantai pertama untuk parkir, yang kedua untuk kantor-kantor, Iya, untuk ruangan pemuda, kelas sekolah minggu, lantai berikutnya untuk main hall-nya, lantai berikutnya untuk balkoni, lalu juga ada ruangan-ruangan pemuridan, untuk ada kamar juga kalau ada hamba Tuhan atau siapa menginap. Yang paling atas adalah wedding chapel. Wah, keren. Nah, yang terakhir nih, yang merupakan passion daripada Pak Ruben kemarin mau mengadakan museum Alkitab
Bisa ceritakan idenya dari mana nih? Ini sebetulnya pergumulan dan doa cukup lama, Ya. karena saya melihat terutama tujuannya itu untuk anak dan remaja Ya. yang makin lama itu tampaknya makin sekuler, Ya, tidak punya biblical worldview. oke. Nah, jadi kalau mereka disuruh baca Alkitab juga kadang-kadang enggan. Ya, Melalui museum yang sifatnya edutainment itu, maka kita harapkan anak-anak mengerti dari sejak kejadian penciptaan sampai akhir zaman, sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali, dan senternya tentu adalah Yesus Kristus. Jadi kisah-kisah Alkitab ditunjukkan dengan media yang modern di depan mereka supaya mereka akhirnya tertarik kepada firman, kepada Injil Kristus. ya, Karenanya kita membeli sebidang tanah sekitar 2 hektar Ya. di daerah Bandung Timur, ya. dan kita mulai melakukan hal tersebut. Oh, Salah satu hal yang saya jadi mendorong saya juga karena waktu saya kunjungi museum di Amerika ini, Pak, ya, ya. saya lihat banyak museum yang bicara tentang Big Bang, tentang hal-hal yang sudah miliaran tahun, jutaan tahun dan sebagainya, dan saya tidak mendengar ada unsur Tuhan sebagai pencipta dan sebagainya, hal seperti itu. Dan itu yang menaruh beban di hati saya bahwa anak-anak kan adalah yang masih polos, Iya. dan kita harus masukkan bahwa walaupun secara ilmiah begini begitu, tapi ada Tuhan Iya. yang menciptakan semuanya. Nah, itulah kerinduan hati saya supaya mereka jadi datang ke sebuah tempat, ada semacam park atau apa begitu, mereka bisa enjoy, bisa happy, tapi nilai-nilai Injil, misi itu yang kita tanamkan. Pak Ruben pernah ke Orlando, yang di itu Museum Alkitab yang di Orlando. Saya pernah pergi ke Museum of the Bible yang Washington DC, Orlando belum? Orlando belum. Lalu yang kedua adalah Ark Encounter yang bateraimu yang besar di Kentucky, juga Creation Museum yang ada di Kentucky. Oh, Ya, di ini juga kalau Los Angeles ini yang TBN, Pak ya. ya, ya. TBN juga Santana. tentang bagian Yesus Ya, ada. Lalu yang Tabernacle saya pernah ke Pennsylvania, oke. lalu ke Lancaster Hmm. yang drama musikal yang Ya. bagus sekali. Ya, Cuma saya merasa begini, Pak, bahwa itu tempatnya jauh-jauh, biayanya juga mahal. Saya mau buat lebih mini tentu, Ya. tapi dari A sampai Z itu semuanya Oh. ada di satu tempat. Kira-kira seperti itu. ya. Saya ingat kalau nggak salah di Orlando tuh mereka ada kayak pakai pakaian Alkitab atau zaman. Holy Land Experience. Iya, 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 itu. Oke. Sudah ke sana. Saya enggak, Oh, belum ya. pernah. Oke. Mungkin kayak seperti gitu atau bagaimana? Atau hanya Bible-nya yang Eh, ditunjukkan? mungkin ada sedikit unsur seperti itu, jadi akan ada ya replikanya untuk bahteramu, untuk apa, jadi orang bisa jalan. Tapi kita lebih ke indoor ya, Indoor, ya. lebih ke indoor pakai teknologi terkini, supaya orang-orang muda juga mereka bisa senang lah untuk melihat itu. Luar biasa. Itu sudah mulai dibangun. Bulan yang lalu kita Bulan sudah lalu sudah mulai mulai, ya. bangun, mudah-mudahan beberapa tahun yang akan datang selesai. Tadi juga di-share bahwa ada yang langsung terbeban pasang tiang panjang 1,7 17 miliar. 17 miliar. Ya. Luar biasa. Diberkati ya. Juga ada Pak Totong menyumbangkan apa? Replika dan Ya, itu. kayu dari Bethlehem ya. Itu menarik sekali Menarik karena sekali. saya waktu ke Bethlehem itu pergi ke toko tersebut, Ah, lihat aduh bagus sekali, cuma harganya kan mahal deh, Pak. Saya pulang ke Indonesia lagi Covid ini, Pak Totong kasih tahu, saya mau sumbang itu. Dia beli nggak pernah buka selama sekian tahun. Begitu pertama kali dibuka, saya lihat itu persis sama dengan apa yang saya lihat di Bethlehem. luar biasa. Jadi sesuatu Itu satu yang konfirmasi ya. konfirmasi ya. Iya, Dan betul. seperti Gideon. Iya, ada tanda Ada dari tanda Tuhan. ya, itu konfirmasi. Iya. Terima kasih Pak Ruben sudah Sama-sama. berbagi sama kami. Pak Ruben belum pernah ketemu saya juga. Belum pernah ketemu fisik, tapi saya pernah dengar Bapak bahas beberapa hal, juga termasuk sama Pak Gilbert waktu Oke. lalu tentang berita diaspora Ya, atau apa. Saya merasa Pak Buce memberikan informasi yang menarik, bukan hanya soal fakta, tapi ada nilai-nilai kebersamaan dan sebagainya, sehingga orang-orang Indonesia yang bahkan yang belum pernah ke Amerika bisa mendengar kabar-kabar yang baik, positif tentang
Amerika. Jadi Pak Buce punya pelayanan yang luar biasa. Terima kasih Pak Ruben. Seperti saya juga, saya dibilangin Pak Ruben, cuma saya belum pernah ketemu. Kapan saya ketemu Pak Ruben? Ini hari waktunya. Ini ketemunya. Terima kasih Pak Terima Ruben. kasih, Puji Pak Buce. Tuhan. Tuhan memberkati ya. Terima kasih. Salam buat rekan-rekan juga dari BKSG, Di BKS, supaya ya. gereja semua di Indonesia, di Amerika, Amerika. gereja Indonesia bisa maju dengan Ya, pesat. puji Tuhan.